Pa 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 pa. Kamu udah pasti pernah ngerasain kerja kelompok atau punya partner kerja. Kemungkinan besar ada kejadian-kejadian semacam begini. Halo Mawar. Si Bujo di mana? Bujo, aduh, aku disuruh dateng, tapi chat aku diri doang. Ih, sama nih. Coba aku telepon ya. Na 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 na. Halo Bujo. Halo, ini siapa ya? Ini Dosei, teman kelompok kamu. Ini aku sama Mawar lagi di Cafe X. Kamu bisa datang nggak? Kita lagi mau ngerjain tugasnya nih. Sorry ya, gue mau nganter nyokap ke airport. Lah, bukannya itu alasan kamu minggu lalu? Salah, sekarang abang gue. Oh, kalau gitu mau ya ngerjain bagian yang... Kejadian kayak gini, atau yang kira-kira kayak gini, pasti semua orang pernah rasain lah. Kalau nggak pernah, ya berarti kamu yang lakuin, silahkan unsub dan pergi jauh-jauh, saya doakan sulit dikebumikan. Fenomena ini disebut social loafing. Bahasa simpelnya, ngegabut pas kerja kelompok, atau free rider. Social loafing itu situasi di mana orang itu kerja lebih dikit, kalau mereka jadi bagian dari grup yang berbagi tujuan yang sama. Misalnya, kerja kelompok buat ngerjain tugas A, semua tujuannya sama, selesai tugas A. Riset paling influensial dibikin sama Max Ringelmann tahun 1913. Iya, free rider udah ada dari zaman dulu, bukan fenomena baru. Jadi di riset ini, si Max ngitungin dan ngebandingin kalau orang tarik tali sendirian sama rame-rame. Dia menemukan kalau rame-rame nariknya nggak 100% kemampuan mereka. Kayak di gambar begini. Riset lain menemukan kalau grupnya makin gede, social loafing-nya makin parah. Setelah banyak ngebaca jurnal artikel tentang social loafing, ada 4 alasan kenapa orang begini. 1. Motivasi. Kalau emang dari orangnya dari awal udah emang gak niat, gak ada motivasi buat ngerjain, ya makin gede lah kemungkinan buat jadi free rider. Kedua, difusi tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Tanggung jawab kalau tugas sendiri, itu tuh cuma ada di diri sendiri. Ya kalau kamu gak ngerjain, ya tugasnya gak bakal kelar gitu kan, emang tugas sendiri. Tapi kalau orang masuk grup, tanggung jawab itu dibagi sama anggota grup lainnya. Mereka lebih bisa mikir, Ujung-ujungnya juga nilai kelompok. Nggak kerja banyak-banyak juga nggak gitu kelihatan. Ketiga, group size. Group size atau jumlah orang di kelompok. Kalau grupnya kecil, orang lebih mungkin buat kontribusi lebih banyak. Kebalikannya kalau grupnya makin gede. Penjelasan dari ini itu lumayan self-explanatory. Istilahnya, ya kalian pasti ngerti lah. Kalian juga to some extent bisa nge-relate sama perasaan kalau misalnya kalau makin banyak, ya makin malas, nggak bakal give your all. Yang keempat, ekspektasi. Kalau misalnya mikirnya, ini orang-orang kagak kerja, pasti jadi gue yang kerjain sendirian, nggak bakal kerja. Ada juga kebalikannya. Wah, ini anak-anak pinter semua nih, yaudah gue nggak usah kerja. Sama-sama buruk. Jadi ekspektasi orang terhadap anggota kelompok ya. Cara mengurangi. Disclaimer, kalau emang orang ada bener-bener nggak mau kerja, nggak gitu banyak yang bisa dilakuin. Apalagi kalau situasi, kondisi juga nggak mendukung. Kayak guru, dosen, bos juga kayak nggak mau ngapa-ngapain. Mereka nggak mau ikut campur masalah beginian. Ya udah nggak usah apa-apa, disantet aja. Bercanda. 1. Dari awal dibikin perjanjian. Semacam kalau misal nggak kerja, diapain. Jadi misalnya, kalau nggak kerja, dilaporin. Atau dimasukin ke got rame-rame. 2. Dibagi tugasnya dan disepakatin bareng. Nggak selalu orang yang nggak kerja itu gara-gara malas. Bisa aja emang nih orang tuh, misalnya tugas fisika, emang dia tuh lemah di pelajaran fisika. Jadi, cara ngatasinnya, tugas itu bisa dibagi dari awal. Orang yang memang ini memang kurang bisa dikasih tugas yang lebih ringan. Atau tugas-tugas yang cuma ribet aja. Bukannya perlu otak gitu. 3. Diusahakan grup dibikin semungil mungkin. Dan kalau menurut aku, jangan lebih dari 4 berdasarkan riset. 4. Penilaian individu. Selain dari nilai kelompok, setiap individu dinilai juga. Ini bisa ngurangin rasa effort dari diri sendiri itu nggak penting. Jadi selain ada nilai kelompok, ada nilai sendiri juga. Jadi itu take Dosei tentang social loafing. Kalau kalian ada request Dosei bahas masalah atau fenomena psikologi lainnya, bisa taruh di kolom komentar.
Atau kalian merasa ada jurus jitu kalian untuk mengatasi para free rider ini? Atau kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, jangan takut untuk taruh di kolom komentar. Ntar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau kamu suka konten yang aku bikin, jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di next stream atau video. Jana!